ada banyak orang yang bilang ya udah lu berhenti aja, udah berhenti nyanyi gitu. Berhenti apa nyanyi. gitu. Gua mencoba memisahkan mana yang kritik membangun sama yang mana memang cuman sampah aja gitu. Karena itu juga bokap sama nyokap nih ketika ngelihat lu kayak bakatnya musik, kalau nyokap kayaknya support ya. Iya. Kalau bokap gimana? Bokap nggak tahu. Waktu gue SMP tuh gue nggak nyanyi ngebandnya. Gue sempet main drum, gue sempet main bass. Yang pasti gue nggak nyanyi aja. Kenapa? Karena gue benci nyanyi. Lu juga sempat main ice hockey juga gitu. Iya betul. Itu bentar. Ini pas lagi SMP SMA. Di kehidupan yang mana ini? Iya, di bagian di era yang mana gitu. Ariel. Banyak banget yang gue kerjain bener di hidup gue ini. Enggak. Gue selalu bilang kalau misalnya ketemu teman-teman yang baru jadi apa istilahnya baru jadi selebriti misalnya gitu. Kalau jadi musisi doang kan banyak ya. Tapi yang jadi selebriti gue bilang hati-hati. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Ini aku, Daniel, tetangga kamu. Well, di sini seperti biasa tempatnya di mana kita ngobrol sama tetangga-tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Kalau misalnya kalian ngelihat, wow, ini setnya berbeda banget ya. Betul banget. Dan mikrofonnya juga berbeda. Betul banget, karena kita lagi memakai Shure MV7 Plus. Dilengkapi dengan voice isolation technology untuk memisahkan sound utama dari background noise. Dan di sini juga ada real-time denoiser dengan teknologi DSP untuk menghilangkan noise ruangan saat rekaman berlangsung. Jadi, kita benar-benar secara intentional selalu mengimprove apapun yang kita lakukan di podcast ini untuk kalian juga gitu, supaya kalian juga bisa mendengarkannya dengan nyaman, tanpa terganggu dengan noise background di luar. Dan apalagi tetangga kita kali ini sangat spesial banget. Tapi sebelum gue memperkenalkan dia, well, pastinya klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kalau misalnya obrolan kita nanti ternyata benar-benar menggugah hati kalian banget, jangan lupa untuk share podcast ini kepada tetangga-tetangga kalian juga, orang-orang yang kalian sayangin juga. Siapa tahu podcast ini akan memberikan perspektif yang sangat bisa merubah hidup mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, langsung aja tetangga kita hari ini. This is the one and only Nazril Irham atau Ariel. What's up? Gila sih. Ini sebuah kehormatan banget ya, Ariel. Lu bisa ada di sini sama kita. Thank you banget. Pas ketemu waktunya. Iya, thank God. Dan karena dia itu udah lari-lari keliling dunia ya, sebagai maratoner, naik motor keliling Indonesia gitu kan. Habis itu syuting film juga, nyanyi juga, dan lain-lain. Dengan di tengah kesibukan ini kita bisa mendapatkan beberapa menit. Enggak lah, banyak ini. Bisa lama. Thank you. Real, tapi gue penasaran deh, karena lu sendiri kan namanya itu Nazril Irham. Mulai kapan lu dipanggil Ariel? Sebenarnya dari kecil. Dari siapa? Dari bokap nyokap? Nyokap. Dari bokap nyokap. Jadi kalau gue lihat ada foto zaman dulu gitu. Ada kita bertiga itu anak-anaknya. Kalau gue kan namanya Nazlin, yang cowok. Nah, jadi di bajunya ada tulisan Alin. Kalau gue Nazril, Ariel. Yang Ivana Sania namanya Nia gitu gue lihat. Jadi dari kecil itu nama kecil. Ariel sendiri tuh A-R-I-L atau ada E-nya emang? Kayaknya Ariel aja deh itu kayaknya. Iya, enggak, maksudnya enggak ada E. Enggak pakai E gitu. Karena emang dari Nazril ya kan? Iya betul. Panggilan singkat karena susah kan manggil Nazril. Iya. Artinya apa sih kalau Nazril sendiri? Waduh, gue gak pernah nanya lagi. Gue gak pernah nanya. Oke. Gue pernah nanya, mungkin kayaknya bokap gue lagi malas jawab waktu itu. Ada artinya, bagus gitu. Udah gitu. Tapi gue pengen tahu deh, kayak di sini kan gue sebenarnya ngobrol sama Ariel terakhir pas kita lagi kayaknya di pesawat deh or something. Iya. Gue bilang kayak, Ariel podcast yuk gitu. Tentang apa nih? Gue bilangnya mungkin di sini gara-gara film Glenn Fredly kemarin pas gue produserin. Gue itu nggak bisa nemuin
source tentang Glenn Fredly ngomongin tentang kehidupannya seorang Glenn Fredly gitu. And I think ada beberapa orang-orang di mata gue yang kalau misalnya difilmin atau dibiografiin, gue pengen baca bukunya sama gue pengen nonton filmnya. Dan lu salah satunya gitu. Jadi ini in case ada produser yang pengen ngefilmin kehidupan seorang Ariel, ya bisa ditonton di sini gitu. Jadi gue pengen flashback banget dari masa lu kecil sih. Dan sampai akhirnya sekarang ini gitu sama mungkin bilangnya lagi hiatus gitu sama Noah. Betul. Right? Hiatus sedang menuju enggak. Udah 2 tahun nih hiatus soalnya. Udah 2 tahun, bentar lagi gue mesti rekaman. Udah harus rekaman. Ya, makanya. Ya udah, berarti ini menuju ke enggak hiatus lagi. Gitu. Iya. So kita mulai dari masa kecil lu dulu deh. Kayak what was your childhood like? Lo bukan lahir di Bandung kan malah? Enggak. Gue tuh lahir di Pangkalan Brandan. Orang tuh kalau nggak tahu Pangkalan Brandan tuh bukan nama pangkalan ya. Memang namanya Pangkalan Brandan. Pangkalan Brandan deh. Siapa yang suka mangkal di situ, bro? Nggak ada. Itu tuh perbatasan antara Aceh sama Sumatera Utara. Dulu itu kilang minyak pertama tuh. Oke. Ada tugunya di situ. Jadi kilang minyak pertama di Indonesia tuh di situ dulu. Jadi memang daerahnya dulu rame lah. Bokap lu sebagai salah satu pekerja di situ. Kakek sebetulnya. Oke. Bokapnya dari nyokap tuh kerja di sana. Terus gue lahir di situ tapi cuma numpang karena memang rumah sakit yang bagus tuh cuma di situ waktu itu. Right. Jadi numpang lahir di sana. Habis itu gue langsung digedeinnya di Aceh. Oke. Di Langsa. Jadi masa kecil gue kayak gimana ya? Masa kecil gue apa ya? Gue coba ya, kan katanya orang tuh bisa coba recall memorinya sejauh apa gitu ya. Gue coba recall memori gue sejauh apa. Sempat gue bisa recall memori gue tuh pas di Aceh. Kayaknya paling jauh adalah gue bangun tengah malam gue dengar suara sapi depan rumah gue kayaknya gitu. Wow. Jadi sepi banget. Gila. Menurut gue waktu itu di sana sepi banget. Gue ingat gue pernah nangis sama nyokap bilang pindah gitu karena saking sepinya menurut gue. Wow. Itu berarti sekampung itu ya? Berarti maksudnya sapi itu sapi milik lo atau sapi milik tetangga? Kayaknya milik tetangga deh. Oke. Bokap gue kayaknya nggak kepikiran beli sapi sih waktu itu kayaknya. Skillnya dia bukan petani juga gitu. Bukan, dia bokap gue kerja di kilang minyak. Jadi di tengah hutan. Jadi dia kayak 2 minggu di lapangan, seminggu di rumah. 2 minggu lapangan, seminggu di rumah. Jadi kita tinggal di Aceh situ. Sepi. Sebenarnya orangnya sih ada, cuman nggak tahu ya. Mungkin gue agak ada melankolinya kali ya. Jadi pas yang gue ingat itu pas di Aceh itu gue ngerasa sepi sih sebetulnya gitu. Itu aja sampai pengen pindah. Right. Dan akhirnya beneran pindah ke Bandung. Pas gue kelas 1 SD pertengahan lah. Oke. Pindah ke Bandung tuh pas. Jadi bokap pindah kerja disuruh pilih tuh. Bokap tuh pindah ke Jambi. Tapi disuruh pilih keluarganya mau stay di Jambi, Jakarta atau Bandung. Terus dipilih Bandung. Ya udah kita pindah ke Bandung. Random banget. Kenapa? Kenapa dia nggak pilih di Jambi gitu? Maksudnya bisa bareng-bareng sama dekat kan ya? Ya mungkin kayaknya pertimbangannya buat pendidikan kayaknya sih ya. Oke. Mungkin Jakarta terlalu panas kali, nyokap gue nggak suka kali ya. Bandung aja deh gitu deh. Dan hubungan lu sendiri sama bokap nyokap tuh gimana saat itu? Standar lah, maksudnya standar boomers ya ininya apa pendidikannya gitu. Cowok agak kaku sama anak-anaknya gitu. Yang ngurusin nyokap semua gitu. Right. Ya gitulah yang gue inget sih. Oke. Ya. Iya kan angkatnya kan begitu ya. Iya sih. Gak bisa terlalu terbuka, nggak bisa terlalu apa istilahnya kayak ada zaman sekarang tuh bisa ngobrol sama anaknya gitu. Ada kekakuan itu karena atasnya juga lebih galak lagi kan gitu. Ya kakeknya biasanya itu yang bokap gue pernah ceritain sama gue sih. Dia pernah kayak diikat di tiang listrik dan dipermalukan. Jadi cuma pakai celana dalam gitu sama kakek gue gitu kan. Gara-gara nggak tahu ya dia kayak berbuat nakal apa gitu. Pokoknya sampai digituin gitu. Jadi gue yang kayak wow, gue dikurung di kamar mandi aja itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Walaupun traumatik menurut gue, tapi nggak separah dipermalukan cuma pakai celana dalam di tiang listrik gitu kan. Kira-kira kayak begitu. Kalau dibilang baik apa nggak baik sih, cuman
pasti ada jaraknya. Nggak kayak anak zaman sekarang kayaknya sama orang tuanya lebih dekat ya kayaknya. Iya, udah nggak ada jarak sama sekali sih. Oke. Lo akhirnya pindah ke Bandung dan di situ bokap di Jambi dong berarti ya. Jadi kayak bolak-balik. Ya 2 minggu Jambi, balik ke Bandung seminggu gitu. Right. Sampai akhirnya, bentar, lo mulai ngeband tuh umur berapa ya? Kalau ngeband doang nih? Iya. SMP kayaknya gue ngeband. Oke. Dan itu lu udah menamakan diri lu Ariel juga gitu. Maksudnya semua orang juga udah. Jadi sebenarnya pas gue pertama kali pindah ke Bandung itu cuman di keluarga tuh yang manggil Ariel itu. Palingan nyokap gue doang. Ada Ariel gitu, Mas Alin gitu misalnya gitu. Nah, jadi kalau di sekolah gue tetap perkenalkan nama gue Nazril aja. Tapi memang kalau di Jawa Barat itu agak susah nyebut Z ya. Jadi J biasanya, jadi Najril biasanya. Dan memang agak susah ngafalinnya. Jadi makanya gue ngerti kenapa ada teman gue pas SMP itu ya dapat nama panggilan. SD, SMP dapat panggilan. Makanya gue dipanggil Boril waktu itu karena mungkin susah kali panggil Nazril ya. Sini namanya Boril. Kan biasanya kita kalau anak-anak kecil tuh suka dikasih nama panggilan. Gue berubah jadi itu. Cuman pas ada yang main ke rumah temennya habis itu ngedenger itu, jadi akhirnya ke bawah tuh nama kecil itu di si pergaulan itu. Itu menarik sih karena nggak tahu ya, menurut gue Ariel ini akhirnya jadi sebuah nama panggung yang benar-benar kayak pas aja gitu ya. Iya, siapa lagi gitu di Indonesia gitu, Ariel gitu, dan band ya cuma satu gitu lo. Iya juga sih ya. Ya secara nggak sadar sih terjadinya ya. Dan lu tahu nggak arti Ariel itu sendiri apa? Macam-macam. Oke. Ya macam-macam kayaknya gue tahu. Ada yang singa Tuhan lah, ada apa macam-macam. Tapi ya gue nggak terlalu ini sih sebenarnya. Little Mermaid ya bisa juga. Little Mermaid juga bisa. Tapi nggak pernah dibully ya gara-gara itu ya. Maksudnya kayak, gila nama lu kenapa nama cewek gitu, Ariel gitu. Enggak sih. Kayaknya nggak dibully itu karena kalau di cowok Ariel itu nggak terlalu feminin juga sebetulnya. Karena ada motor Inggris tuh namanya Ariel ya. Ininya apa? Brandnya Ariel. Jadi di cowok nggak terlalu feminin juga. Oke. Gue pikir gara-gara Little Mermaid jadi orang bakal Enggak sih, gue nggak sempet nggak ada yang kepikiran mengalami pembulian itu gitu ya. Bagus lah. So akhirnya lu udah mulai ngeband sampai akhirnya kita ketemu di tahun 2003 itu Peter Pan. Kita ketemu pertama kali di mana sih? Di Nescafe Musik Asik. Gue ingat banget. Yes. Bukan itu Semarang bukan sih? Semarang. Semarang bener. Semarang, betul. Gue ingat Semarang aja. Iya. Anjir, ada apa di Semarang? Ada kerusuhan di Semarang. Ada Ari Lasso sama Titi DJ. Rame banget tuh. Rame banget ya, betul. Musik lagi seru-serunya ya. Aduh, seru banget. Itu lagi zaman MTV lah saat itu kan. Lagi ini banget. Nah, tapi perjuangan lu sendiri dari tadi tuh ya sampai akhirnya tahun 2003 kayaknya itu udah mimpi yang sempurna belum ya? Itu pas gue ketemu lu pasti udah mimpi yang sempurna. Kalau enggak gue gak nyampe sana pasti. Iya. Iya benar. Iya benar. Pasti udah. Dan karena itu kita ngomongin, kalau gak salah di MTV gue sempat interview lu. Lu bilang ternyata lu itu susah tidur, lu insomnia gitu. Oh ya. Which ternyata pas setelah kita maratonan sampai sekarang masih insomnia. Agak lumayan loh, abis maraton agak lumayan dikit. Lumayan mendingan ya. Iya. Bisa bangun pagi deh gitu. Wah, mau gak mau. So itu dari lu di SD mulai ngeband sampai dari SMP mulai ngeband sampai akhirnya kita ketemu di acara MTV itu perjalanannya gimana tuh, Ril? Wah, ini lucu sebenarnya karena gua itu sampai gue jadi penyanyi aja itu sebenarnya agak lucu. Waktu gua SMP tuh gua nggak nyanyi ngebandnya, gue sempat main drum, gue sempat main bass. Yang pasti gue nggak nyanyi aja. Kenapa? Karena gue benci nyanyi. Gue punya pengalaman pahit ya. Serius lo kenapa? Maksudnya gini. Lu kayak lagi karaoke ditimpukin orang gitu misalnya atau apa? Belum ada karaoke zaman gue dong. Iya juga. Ini masih di Aceh. Gue tuh senangnya gambar bukan senang nyanyi. Jadi pas gue ulang tahun dirayain. Gue ingat mungkin umur gue 7 tahun kalau gak salah. Dirayain, terus pas lagi rame orang gitu disuruh nyanyi yang ulang tahunnya. Gue nggak suka dengan keadaan itu. Gue sampai gue tahu gue nggak suka nyanyi di depan orang banyak. Abis itu
sejak saat itu gue nggak pernah pengen lagi dirayain ulang tahun. Jadi udah nggak usah dirayain. Gila, setraumatis itu ya. Abis itu gue tuh seneng gambar. Jadi akhirnya gue cuma ikut perlombaan tuh. Jadi kalau orang ngebayangin dia mungkin ikut perlombaan nyanyi kali dari kecil ya. Enggak sama sekali. Wow. Gue ikut lomba gambar. Pas lagi lomba gambar sama nyokap gue ditodong lagi. Kayaknya nyokap gue punya insting, kayaknya gue bisa nyanyi kali ya. Ditodong, ya ini bisa nyanyi. Jadi lagi perlombaan gambar gue malah nyanyi. Disuruh nyanyi sambil nunggu keputusan juri. Makin gue nggak suka. Tapi kalau lagi nongkrong sama teman-teman SMP gitu kan, di kompleks, gue ada kompleks kan, suka nyanyi juga kadang-kadang. Sampai akhirnya orang lain deh yang nyuruh gue nyanyi. Udah lu nyanyi aja deh gitu. Tapi itu apa, SMP juga tuh masih? Itu SMP, ya SMP. Oke. Oh, masih SMP. Lu, Cuman ngedrum sama ngebass SMP juga nyobain ya. Nyobain, oke. Nyobain. Cuman nah itu saking sukanya sama musik waktu itu, gue punya ada beberapa band. Jadi band yang satu gue main drum, band yang satu gue main gitar sambil nyanyi, band satu lagi gue main bass gitu. Menyenangkan ya kayaknya. Lo kalau misalnya dulu itu ada yang namanya club hopping, ini band hopping namanya. Band hopping, iya benar. Tapi itu kan wajar, lu lihatnya Hindia. Dia masih band hopping sampai sekarang guys. Iya. Itu apa musiknya perjalanan ya, kalau lu tanya perjalanannya sebenarnya lumayan banyak, apa istilahnya ya, kalau band itu banyak ganti-ganti, banyak nyobain. Karena pas SMP itu ini yang gue pakai sampai sekarang sebenarnya, pengetahuan ini bahwa orang itu mulai apa istilahnya, mau menemukan jati diri gitu. Itu umur segitu tuh. Ya. Itu kayak gue waktu SMP, gue pengen tahu gue ini siapa ya. Gue ini musiknya apa ya, dikenal orang nanti. Kalau temen gue sih dia punk, kalau gue apa ya, gue nggak mau sama nih, gue apa ya gitu. Jadi itu kalau sekarang tuh gue pakai kayak, berarti setiap 3 tahun sekali kita mesti rebranding, karena setiap 3 tahun sekali ada peminat musik baru gitu istilahnya. Ya, gitu. Betul. Pas SMP gitu. Jadi yang gue ingat cari-cari jati diri. Oh, gue pemusik. Oh, gue suka musiknya yang ini. Tapi mungkin gue juga suka yang C. Kalau lagi sama Uki gue yang C deh. Kalau gue sendiri gue yang B deh musiknya gitu. Lagi nyari-nyari sekitar itulah. Ini jadi ini secara nggak langsung menjelaskan kenapa ada hiatus ini. Nah, panjang banget kalau nyampe sana. Oh iya. Terlalu lompat nih kita nih. Terlalu lompat. Oke. Ya udah nanti aja itu ya. Nanti aja kita nyampe ke sana. Nanti ke situ belum. Kita balik ke ini dulu. SMP dulu nih, masih SMP guys. Sampai akhirnya di SMP lu juga ikutan disuruh nyanyi juga, disuruh sama orang nyanyi, dan akhirnya lu mulai nyanyi. Yeah. Langsung jatuh cinta sama nyanyi, atau kayaknya gue masih lebih mendingan ngedrum atau ngeband, ngebass maksudnya? Enggak sih. Waktu itu belum kepikiran. Waktu itu band yang satu gue sama Kibil, gitar secang tutor. Dia dulu nyanyi. Dia yang nyanyi. Okay. Habis itu gue sama Uki main gitar juga. Uki. Di situ gue main bass. Di situ gue males nyanyi sih. Kayak gue pengen main bass aja, kayaknya lebih keren deh gitu, atau lebih seru deh gitu. Yeah. Tapi karena gue seneng Nirvana, kalau pas lagi bawain yang Nirvana sama band satu lagi gue nyanyi, gitu aja sih sebetulnya. Karena yang band satu lagi bawain Nirvana gitu. Gitu gue nyanyi. Dan suara lu sama Kurt Cobain juga bisa lah ya, kayak arah-arah Kurt Cobain gitu. Belajar sih, masih belajar. Waktu itu sih bisa lah, pecah-pecahin itu. Iya kayak gitu. Oke. Gitu. Ya jadi ya itu sih eksperimennya, maksudnya coba-coba di sana. Gue belum sama sekali apa ya. Masih jauh tuh sampai ke suka nyiptain lagu. Jadi belum ada kepikiran, masih senang menemukan musik mana yang gue suka aja gitu istilahnya. Kalau SMP itu. Oke. Tapi lu tahu lu cinta musik. I think itu nggak sengaja kebentuk sih kayaknya ya. Maksudnya itu fungsinya Sineri Bandung itu kayaknya. Jadi Sineri Bandung tuh memang musik, full of music memang. Kalau gue SMP tuh kalau jalan sedikit ke tongkrongan sana ada anak-anak punk, sana ada anak hardcore, greencore. Jadi culture-nya itu yang membuat kita anak-anak Bandung itu tahun itu senang musik secara nggak langsung gitu istilahnya.
Kayak yang kalau gue nggak suka musik kayaknya gue alien nih gitu. Iya. Kalau gue bukan desainer, gue bukan di bidang kreatif, gue juga kayaknya bukan tidak ada di Bandung harusnya gitu kan. Iya benar. Sampai akhirnya lu mulai nyiptain lagu sendiri. Itu kapan? Itu jauh banget. Sebenarnya nggak jauh banget ya. Ada pernah lah nyobain sekali SMP, tapi ya itu gua menemukan bahwa kayaknya kok susah nulis lirik bahasa Indonesia ya gitu. Kan dengerin Nirvana begitu, pas lirik bahasanya gua mau nulis apa, belum ada ilmunya. Jadi tuh kayak dua ilmu terpisah gitu yang nanti nyatunya belakangan. Jadi udah gue senang musik aja, gue bawain lagu orang. Pas SMA ada satu cerita ini gue sempat cerita berapa kali sih. Jadi gue senang baca komik kan ya. Gue senang baca komik. Terus komik apa bro? Macam-macam. Dari mulai Doraemon sampai Kung Fu Boy sampai Magic Ball Denpei. Oke. Tapi lebih banyak manga. Apa kayak Tiger Wong juga, Marvel juga. Marvel juga ada, campur-campur pokoknya. Bener-bener pokoknya yang penting komik lah. Hiburan cuma itu. Iya sih. Cuma ada video game sama komik. Bener. Waktu itu kan gitu ya. Nah, abis itu pas gue SMA gue memutuskan kayaknya gue harus dewasa deh, gue bilang. Masa gue baca komik terus sampai gede nih. Gue lihat orang lain pada baca novel kan. Gue ke Gramedia waktu itu kan memang cuma Gramedia tempatnya. Gramedia gue cari buku, pokoknya yang judulnya bagus aja gue ambil deh gitu. Gue ambil, habis itu gue bayar, baru gue baca. Ternyata gue bukan beli buku novel, gue beli buku sastra ternyata. Itu bukunya Khalil Gibran waktu itu. Akhirnya gue baca, kok bagus ya, kok bagus. Di situ gue baru tertarik untuk, wah literasi menarik ya. Di situ gue coba bikin prosa, coba bikin puisi. Walaupun pertama kali bikin puisi itu kayak merinding gitu ya, kayak nggak biasa ya. Gitu. Habis itu lama kelamaan, nah setelah itu baru yang tadinya bikin lagu tapi cuma nada doang, nggak ada liriknya. Setelah punya ilmu literasi ini baru bisa digabungin. Wow. SMA lah baru mulai bikin lagu. Walaupun sebelumnya sempat ada. Waktu SMP itu sempat bikin, tapi ya liriknya diperbaiki pas gue udah SMA. Right. Gitu. Dan abis itu, sorry, by the way, bokap sama nyokap nih ketika ngelihat lu kayak bakatnya musik, kalau nyokap kayaknya support ya. Iya. Kalau bokap gimana? Bokap nggak tahu. Iya. Kalau tahu pasti gue disuruh berhenti. Soalnya kakak gue itu anak band, disuruh berhenti. Gitu. Jadi yang siapa? Alin yang Alin ya. Oke, dia ngeband juga sebenarnya, tapi abis itu disuruh berhenti. Dia ngeband juga, tapi disuruh berhenti. Abis itu dia jadinya milih ikutan paskibraka. The original Peter Pan harusnya gitu. Jadi kalau nyokap tahu, nyokap ya support, bukan bilang nggak support ya. Nyokap tuh mungkin kayak ya udah mau apa, mau olahraga support, mau main musik support, mau karate support, terserah gitu. Kalau bokap memang nggak tahu sih, karena setelah gue lihat kakak gue disuruh berhenti sih, gue makin gerli ya gue gerakan. Gue pura-pura aja nggak tahu, main-main doang. Jadi dia nggak tahu. Bokap itu tahu gue serius main band itu pas video klipnya udah jadi. Gila. Nih ya. Video klip apa? Peter Pan yang pertama, Mimpi yang Sempurna. Gokil. Jadi pas gue main di kafe, itu nyokap doang yang tahu tuh, bokap nggak tahu. Kalau bokap tahu kayak wah selesai tuh gue tuh. Iya, kan gue masih kuliah tiba-tiba main di kafe kan pasti bertentangan banget ya. Iya. Angkatan bokap gue itu kan anaknya mesti jadi insinyur, udah that's it. Ya. Kalau angkatan sebelumnya kan anaknya mesti kerja pakai seragam gitu kan, istilahnya gitu. Ya, PNS gitu. Ya ada standar-standarnya kan gitu. Ya. Jadi kalau gue main musik itu nggak oke. Jadi sembunyi-sembunyi. Wow. Wait, tadi nih sebelum kita syuting, ini kita baru aja ngobrolin soal ice hockey ya, yang baru aja menang SEA Games by the way. Congratulations dari underdog sampai akhirnya sekarang jadi pemenangnya, dapat gold medal dan champion exactly. Dan ternyata lu juga sempat main ice hockey juga gitu. Iya betul. Itu bentar, ini pas lagi SMP SMA. Di kehidupan yang mana ini? Iya, di bagian di era yang mana gitu, Ariel. Banyak banget yang gue kerjain bener di hidup gue ini. Enggak. Itu SMP gue mulai. Gue tuh senang olahraga. Jadi gue waktu SD itu sering sakit-sakitan. Jadi setahun sekali gue pasti jawab nama. Nggak tahu, memang fisik gue kurang oke aja. Tidur masih belum ada gangguan waktu itu sih. Kalau tidur, cuman memang fisik gue kurang oke. Jadi abis itu
gue sering olahraga mulai kelas 4, kelas 3 main bola, main apa segala macam gitu. Nah semenjak gue senang olahraga, jadi nggak pernah sakit lagi. Nah, jadi abis itu jadi gue makin, pokoknya kalau ditanya dulu hobinya apa, olahraga. Gitu. Bukan musik ya? Bukan musik sama sekali. Habis itu pas SMP gue mulai tuh cari-cari inline skate, lagi ngetren banget waktu itu. Ya. Apa California Pro, Oh iya, gue rollerblade. inget banget. Iya, rollerblade, gue inget banget ya. Gitu kan, itu lagi ini banget. Jadi akhirnya gue ikutan di situ. Nah dari SMP sampai ke SMA kayaknya gue tekunin itu. Cuman SMP udah mulai serius gue tuh. Maksudnya serius tuh kayak gue sampai ikut pertandingan waktu itu. Pertandingan gue main ekstrim game ya. Jadi kayak half pipe, pipe yang itu jumpingan. Jadi dan lompat-lompat 360 segala kayak gitu. Freestyle ya, freestyle. Ya 360 kayak gitu-gitu. Oh, wow. Gue ingat waktu itu sempet, gue masih SMP kelas berapa, ada Roni Waluya atau Waluyo ya, Roni Waluya kayaknya. Oke, nggak tahu gue. Penyanyi Indonesia. Oke. Bikin video klip. Jadi gue sempat ada di sebuah video klip waktu gue SMP. Tapi lewat doang kayaknya. Gitu. Wow. Gue nyari-nyari video klip mana ya, gue pengen lihat lagi nih. Nggak ada. Jadi pas zaman-zaman itu, jadi main inline skate, terus kecelakaan pas di satu pertandingan gue main di waktu itu di Lipo Cikarang ya. Pertandingan Cikarang, gue kecelakaan, ini gue geser kayaknya. Atau meniskus gue yang kena. Soalnya hampir sama tuh, ngunci gitu, lututnya ngunci. Nah gara-gara kecelakaan itu, gue nggak istilahnya nggak bisa lagi main freestyle kan. Ya. Nah cuman kan di balai kota tuh tempat mainnya dulu ya, B-Blades. Ada yang freestyle, ada yang speed, ada yang hoki. Gue liat yang lagi main hoki, akhirnya gue ikutan di situ. Ya gue kan lagi cedera ini, gue main hoki deh, gue main hoki. Ternyata serius main hokinya, serius sampai akhirnya tuh SMA gue ikutan ke Jurnas tuh ke Surabaya waktu itu. What? Iya, dapat medali emas lagi. Wow. Medali emas sempet lah. Terus dari sana ya itu berkembang, jadi akhirnya mendalami hoki sampai nyobain juga ice hockey. Cuman ice hockey-nya ya waktu itu masih, sampai sekarang sebenarnya masih belum umum di Indonesia sebetulnya. Ya, gitu. betul. Jadi masih Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan sempat ada juga kalau nggak salah. Tapi cuma kita doang. Belum ada nih sampai sekarang kayak yang pertandingan di Asia gitu belum. Tapi gokil ya, maksud gue the fact that emang susah gitu nemuin ice ring di Indonesia gitu ya. Tapi kita bisa juara itu kayak gila. Film Cool Runners tau gak lo? Iya benar. Yang dari Afrika tapi menangnya di Olimpiade Winter gitu. Iya benar. Orang semua aneh gitu kayaknya. Di tropis ngapain lu main ice hockey ya gitu. Tapi kan seru. Mungkin kebanyakan nonton gitu kayaknya seru, gue pengen seru. Iya. Soalnya dari SMP itu culture musiknya tadi itu memang mengajarkan lu jangan lakuin yang mainstream. Sampai waktu gue SMP itu bawain lagu-lagunya yang orang-orang gak kenal kalau bisa. Sama Kibil tuh. Nah bandnya kan Peppermint dulu ya. Peppermint, Kolesterol. Itu kalau bisa lagi zaman-zamannya musik Inggris tuh. Pokoknya kalau main musik Inggris jangan yang mainstream. Oasis nggak boleh. Terlalu banyak orang tahu. Ya. Blur juga orang juga banyak tahu. Cari yang aneh-aneh gitu. Oh wow, oke. Kian juga saat itu belum ada Kian waktu itu belum ada. Jadi cari yang aneh-aneh. Jadi itu ke bawah juga kayak olahraga. Semua orang main bola, semua orang main ini. Gue main ice hockey deh bener deh. Gitu kayaknya. Pengen beda. Enggak, tapi yang menarik Ril ya. Lu itu kayak begitu, contoh lu main rollerblade, akhirnya lo jadi atlet di extreme sports. No. Yes. Ya. No, yes. Iya. Yes. Lalu di ice hockey, di hoki sampai akhirnya ikutan ke Jurnas. Ice hockey juga akhirnya masuk B-Blades juga tuh ya. Di B-Blades ada ice hockey waktu itu. Oke. Cuma gak ada kejuaraannya aja. Karena terlalu kecil, gak ada yang main. Dan kayaknya ice hockey itu versi yang kayak sikut-sikutan dan tonjok-tonjokan deh kalau misalnya di Kanada gitu ya, di Amerika. Lalu ya lu ngeband dan akhirnya lu seriusin. Ini menarik banget buat gue gitu, karena kayak apapun yang lu lakuin kayaknya lu cuma pengen memberikan excellent. Kalau misalnya lu gak excellent, lu gak akan pernah berhenti dari situ gitu. Iya sih, itu gua secara gak sadar kayaknya ditanamin sama bokap kayaknya ya memang. Kalau mau ngapain tuh sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh gitu. Kecuali kuliah ya, tapi ya. Tapi kita gak usah ngomongin. Kuliah juga sungguh-sungguh, cuman waktu itu gua langsung dua pilihan gitu kan, antara
kuliah tuh ini udah ada tawaran kontrak nih, jadi yang mana nih gitu. Jadi memang mesti sungguh-sungguh aja, dan memang gue kalau ngerjain sesuatu totalitas biasanya gitu memang kalau lagi suka. Tapi yang sekarang malah jadi itu kalau sedikit agak menyimpang, sekarang gue mengalami masalah dengan itu. Jadi gue tanamkan di dalam kepala gue bahwa sebenarnya kita tuh bisa mau ngapain aja bisa. Istilahnya gue sedikit tidak percaya dengan talent apa istilahnya dari lahir gitu gift gitu ya, bakat gift. dari lahir ya. Mungkin ada gift itu kalau menurut gue seperti hal yang kita lakuin secara terus menerus tanpa tidak sadar, akhirnya jadi berat ke sana. Jadi sebenarnya mau apa aja sebenarnya bisa belajar. Mata uangnya cuma waktu kita aja kan gitu. Akhirnya karena gue memperlakukan itu, gue ya ini sekarang gue main Gundam, abis itu gue main kayu, gue motor-motoran, semuanya gue kerjain. Abis itu sekarang gue kayak gue nggak punya waktu buat ngerjain semuanya. Karena kayaknya semuanya membutuhkan attention lo, perhatian lo gitu. Karena secara nggak langsung kadang kalau gue udah terjun gue pengen serius gitu. Betul. Pengen total, 100% gitu, total. Ya, itu yang kadang-kadang jadi bagus, kadang-kadang jadi masalah kalau nggak bisa dikontrol. Dan maksud gue kayak Gundam lo ini gitu ya, lo kayak bener-bener seserius itu yang ada apa sih, ada 3 tingkat itu kan kalau nggak salah ada expertnya gitu kan, grade-nya kalau orang bikin tuh ada grade-nya. Ya gue udah grade-nya yang paling atas misalnya, abis itu gue tambahin lagi gue pengen cat sendiri, airbrush sendiri, bikin sendiri gitu. Itu kayak semacam kejurnasnya sendiri guys di Gundam ini. Ya mesti gitu, kalau nggak gue bosan pasti. Iya. Kalau nggak bosan pasti. Jadi mesti diseriusin, mesti total. Main inline kalau gitu-gitu aja pasti gue bosan. Kalau gue nggak nyampe ke jurnas pasti gue bosan. Ya. Kalau main musik, kalau nggak nyampe ada yang dicapai, pasti gue bosen juga kayaknya. Iya. Tapi gue suka sih kayak, kalau gue sih lebih ngeliatnya gini Cyril. Gue kalau misalnya mau jadi penyanyi bisa. Tapi untuk menjadi seorang Ariel nggak bisa. Actually mungkin bisa juga. Tapi butuh waktu mungkin 20 tahun ya. Kayak tadi lu bilang mata uangnya adalah waktunya gitu. Jadi kayak gue ngerasa kita sebagai manusia pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Betul. Lu kekuatannya mungkin di nyanyi. Let's say gitu, Ariel di zaman dulu ketika gue pertama kali ketemu lu di 2003, lu tingkatan nyanyinya itu 8 lah gitu misalnya ya. Gua 4 ya. Jadi bahkan kalau misalnya lagi mandi pun juga showernya nangis gitu dengar suara gue gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya gue pengen ke 8, dari 4 ke 8 bisa, tapi gue butuh waktu mungkin 10 tahun sampai akhirnya gue bisa latihan nyanyi terus tiap hari dan lain-lain gitu ya, dan akhirnya bikin band, nyari band dan lain-lain, bisa ke angka 8. Tapi kalau Ariel dari angka 8 ke angka 10 kayaknya cuma butuh waktu 6 bulan. Ngerti ya maksudnya? Bisa jadi. Mungkin tapi ya itu kayak gue bilang, mungkin karena memang banyak hal yang secara nggak sadar gue lakuin dari kecil. Jadi diasahnya secara nggak sadar. Dan itu emang passion. Ya, ketepatan notes gitu. Mungkin kesenangan gue ngedenger apa, gue terima, gue simpan, gue coba keluarin lagi secara nggak sadar. Tapi sebenarnya gue latihan terus. Sebenarnya orang bilang gift kali ya gitu. Ya, mungkin lebih ke ya passion lu juga gitu. Karena gue kalau misalnya dikasih denger musik gitu, mungkin tarikan gue ke musik tuh nggak senarik lu ke musik gitu misalnya. Jadi akhirnya ya itu. Sebenarnya gue bisa, tapi sayang ya di culture kita, di budaya kita itu kadang-kadang kita disuruh malah mengerjakan atau fokusin sama kelemahan kita untuk dinaikkan, ditinggikan, biar sama rata gitu ya. Padahal kalau misalnya kita cuma fokus sama kekuatan kita aja, kita bakal ada di atas rata-rata daripada orang gitu. Jadi istilahnya kan itu yang apa yang disebut profesional kan gitu ya. Jadi di satu jurusan yang memang dia suka, dia tekunin jadi profesional, daripada bisa semuanya tapi ya rata-rata aja. Rata-rata semuanya, exactly. Dan kalau gue narik banget tentang komunikasi sih. Gue suka banget gimana cara berkomunikasi yang efektif, yang benar-benar kayak kena, bisa ngerubah pemikiran orang. Jadi gue ketarik tuh ke situ tuh. Jadi kayak motivator lah, atau enggak orang yang bisa
apalah bikin content creator gitu yang ngomongin tentang sesuatu isu dan lain-lain itu gue suka banget. Gue ke arah sana. Ya kalau makin suka makin gampang ya belajarnya ya. Makin gampang. Dan akhirnya ketika kita tajemin ya kita jadi di atas rata-rata. Ya. Susah untuk orang catch up. Gue gak suka sih. Komunikasi. Iya, lu gak suka komunikasi. Iya, exactly. Aduh capek. Untuk nyuruh dia podcast saya itu susah banget guys. Asli. Tapi lu itu sebenarnya introvert gak sih? Gue gak ngerti ya. Kalau dibilang introvert mungkin bisa karena gue nge-charge kalau gue lagi sendirian. Kalau lagi terlalu banyak orang gue drain. Ya. Tapi kadang-kadang juga kalau ketemu sama orang yang satu energi gitu, nggak drain juga. Jadi apa tuh namanya jadinya? Jadi bisa aja gue keluar terus sama orang-orang yang tepat gitu. Karena lu nyaman sama dia. Gitu. Cuman kalau misalnya di lingkungan baru gitu ya, obviously it's draining lah. Jadi gue nggak tahu dibilang introvert apa enggak, nggak tahu. Ya udahlah ya. Oke, sekarang kita balik lagi nih. Kita udah nyampe mana nih ya? SMP, SMA, kuliah. Kuliah udah mulai ngafe-ngafe gitu ya. Iya, band di kafe. Gue tuh sebenarnya abis SMA tuh nggak langsung masuk kuliah sebetulnya. Oke. Jadi gue daftar ke ini dia. Gue daftar ke seni rupa ITB. Sama pertambangan ITB. Beda banget ya. Anjir. Kalau pertambangan tuh karena bokap gue ditambang ya. Pasti ya. Kalau seni rupa karena gue memang senang seni. Suka ya. Gue daftar gak keterima 2 itu. Habis itu gue break dulu tuh setahun kan berarti. Gak ngapa-ngapain. Nah di break setahun itu gue ada ikut kursus. Habis itu di setahun itu juga gue ini home band. Oke. Home band cafe gitu, main home band di sini situ segala macam. Di situ sih mungkin mulai tuh. Walaupun tahun depannya gue daftar di Unpar arsitek, abis itu keterima, tapi udah tanggung nih sebelah udah mulai agak profesional nih gitu nyanyinya gitu. Makanya setengah-setengah gitu gue bingung. Wah, gue nggak bisa. Oke, untuk sosok seorang Ariel yang tadi tuh, ketika lu ngelakuin sesuatu, kayaknya lu bakal fokus banget, lu sungguh-sungguh banget, dan sampai akhirnya lu bisa jadi ya professional inline skater gitu dan lain-lain. Tapi lu ditolak sama 2 mata di universitas gitu di ITB. How did you feel? Wah, gimana? Itu pertama kali gue kayak gue mau jadi apa ya? Iya, kayak masa depan suram gitu gak sih? Iya, semua orang tuh kayak udah kuliah gue enggak. Gue ngapain ya? Gue jadi apa? Ada, walaupun sebenarnya ya memang sulit ya masuk seni rupa ITB itu. Gue tuh sama Kibil berdua daftar, kita berdua nggak terima. Oh wow. Ada kecemasan itu ada, tapi ya udah sambil dijalanin deh, sambil nyokap juga ngasih semangat juga sih, maksudnya kayak udah ntar tahun depan dicobain lagi gitu. Bokap gimana? Bokap ya kecewa sih pasti. Dan dia gak bisa bilang kayak ini gara-gara lu ngeband nih. Gak bisa karena dia gak tahu. Karena dia gak tahu. Aduh, coba kalau tahu pasti udah disalahin tuh band gue. Udah langsung nih gara-gara lu ngeband ya. Aduh. Ada waktu itu gue ngerasain kayak wah masa depan gue gimana ya gitu. Cuman kan nggak tahu ya, nggak kayak gue ngeliat anak gue sekarang gitu. Kayaknya generasi sekarang tuh kayak yang udah tahu gitu apa yang dia mau, apa yang dia pengenin, walaupun tapi udah jelas gitu. Gue pengen jadi ini. Waktu gue SMP tuh gue bingung juga mau jadi apa sebetulnya. Ya. Kayak gue mau ngapain ya? Iya pilihan gue antara insinyur pertambangan atau seni rupa ITB aja kan kayak lu mau jadi apa? Dua-duanya bertolak belakang gitu. Itu kan jadi ada kecemasan tapi memang abu-abu aja juga sebetulnya gitu. Jadi gue jalanin aja ya udah. Kebetulan diajakin main musik ya udah gue main musik aja dulu sambil. Tapi gila sih, gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya gimana hidup lu sekarang kalau misalnya lu seandainya keterima di pertambangan atau di seni rupa. Iya betul. Lu jadi pelukis. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi pelukis atau akhirnya kita ketemu lu di Kalimantan gitu kayak. Itu lagi nambang gua. Ya itu gue sering bayangin sih kalau gitu kayak versi kehidupan gue kalau ini gimana ya, ini seru sih tapi kayaknya
Enggak lah, ini udah oke lah. Ini udah oke lah. Yang sekarang udah oke. Oke, jadi akhirnya lu keterima di Unpar arsitek, tapi ternyata ya itu ya, udah mencicipi duit gitu. Nah, itu dia. Iya, udah ngeband di kafe, jadi home band, udah mencicipi duit, udah susah. Walaupun kecil ya. Iya, tapi tetap aja, nggak tahu ya, saat itu mungkin menurut lu besar gitu kan? Nggak kecil. Oh, tetap menurut lu sendiri juga kecil. Kecil kalau dibandingin sama biaya latihannya tuh nggak balik modal gitu. Karena waktu itu cuman lebih ke ini apa? Lebih ke sinerinya memang ke sana. Kayaknya kesannya kalau jadi anak band tuh keren udah gitu. Right. Kalau manggung di kafe tuh keren. Oke. Makanya kadang-kadang kalau kita manggung di kafe, kadang-kadang kita cuma dibayar nasi goreng juga nggak masalah. Oke. Nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting main. Oke. Kayaknya bayaran gue waktu itu pas pertama kali jadi home band di O'Hara itu sekitar 300.000 apa ya? Oke. Sebulan itu. Untuk lu sendiri atau untuk semua? Untuk gue sendiri. Oke. Untuk gue sendiri kebagian 300.000 atau 200.000 gue lupa gitu. Oke. Pokoknya gue, dan itu memang nggak, gue ingat pokoknya sebagian itu bukan sebagian. Ya kayaknya sebagian deh gue sedekahin karena kayak diambil juga kayaknya bukan keuntungan deh, kayaknya keluarnya lebih dari ini. Enggak, tapi walaupun udah nggak untung, tetap lu sedekahin. Soalnya nggak. Jadi waktu gua nggak langsung keterima di mana? Di ITB. Universitas. Itu banyak celah waktu ya gue ya, yang gue bisa lakukan macam-macam. Setahun tuh. Jadi ada di situ banyak ini apa istilahnya, banyak masa-masa kontemplasi tuh sebetulnya. Ada waktu buat itu. Terus gue banyak baca buku di situ, banyak baca buku self motivation dan segala macam. Jadi ada yang gitu-gitu. Gue pernah baca buku yang kayak dalam setahun lu mesti ngapain, lu ikutin aja tuh halaman itu. Wow. Halaman itu ada 300 berapa, pokoknya sesuai dengan harinya. Lu buka acak aja. Siram bunga, ya udah gue siram bunga hari ini gitu. Wow. Ada, jadi dari beberapa buku yang gue baca itu salah satunya itu yang itu tadi yang makanya gue lakuin kayak sedekahin aja udah gitu. Oh wow. Jadi banyak gue sedang mencoba banyak hal waktu itu, kayak istilahnya apa ya, the power of attraction statement, the power of statement, the power of mind, kayak segala macam dibaca. Kayak misalnya, karena gue juga memang orangnya fokusnya sebenarnya kalau fokus banget, tapi disentil dikit fokusnya pindah. Ya. Jadi sering gue tulisan-tulisan di kamar tuh gue tulis gitu, quotes yang memang ngebantu kita buat ingat lagi gitu. Karena kan kita memang kekurangannya adalah sering lupa ya gitu. Itu jadi masa-masa itu tuh banyak yang terjadi sebenarnya di diri gue tuh, banyak perubahan, pendewasaan, perubahan, pengangguran. Itu di masa-masa itu. Jadi sebenarnya ada masa itu tuh sebelum akhirnya ke pergulatan berikutnya ntar. Ya. Gitu. Tapi ini menarik sih. Gue boleh nggak fokus di sini dikit gitu di boleh. Setahun ini karena I think gue ngerti sih sekarang, karena ya itu dia, lu orangnya sungguh-sungguh selalu ngelakuin sesuatu dan itu kayak semacam penolakan terbesar, kegagalan terbesar dalam hidup lu saat itu gitu, selama setahun itu gitu. Jadi kita nggak akan pernah ngelihat Ariel yang sekarang ini kalau misalnya nggak ada si setahun itu sih menurut gue. Agree? Setuju. Right? Setuju. Dengan lu berkontemplasi, dengan lu benar-benar ya tadi lah bersedekah, dan kayak semua yang lu pelajarin di saat itu membangun karakter lu sekarang sih menurut gue. Gak tahu ya, mungkin kita paling belajar justru di masa ketika kita lagi direndah banget gitu. Betul. Iya betul, gue setuju karena ada banyak hal sebenarnya. Satu, selain gue pengangguran sendiri, teman-teman gue kuliah, habis itu ada masalah asmara juga ada ya waktu itu ya gitu. Jadi banyak nih yang bergelut. Habis itu gue pengen merubah hidup gue. Ya, yeah, of course. Gue pengen merubah diri gue sendiri, gue pengen gue rubah. Ya. Gue merasa kurang dan segala macamnya. Itu 17-an lah kira-kira ya, 17-18an. Ya, 17-18an gitu. Ya itu banyak yang gue lakuin di situ berubah. Istilahnya kayak mungkin orang lain bilang kayak lu taruh mimpi lu di dinding, lu liatin tiap hari gitu. Mungkin orang lain kayak kayak nggak guna. Tapi kalau di gue sih berguna. Gue sering banget gue kayak gitu. Apa yang gue pengenin gue taruh, gue liatin terusin gitu.
Tapi ya sambil ngelakuin sesuatu, gue nggak diem aja gitu. Sambil main game, habis itu ngeliatin gitu, habis itu main game lagi. Karena kelemahan paling utamanya gue mungkin ya, tapi mungkin di semua manusia itu tadi lupa. Ya. Gue udah punya mimpi nih, gue pengen jadi itu, oke. Habis itu besok gue lupa gue ngapain kayak gitu. Kalau ada yang selalu diingat itu. Jadi lu ada target. Di masa-masa itu banyak banget perubahan yang terjadi sih. Termasuk gue sebagai pengangguran itu kan gue nggak tahu mau ngapain ya. Habis itu mungkin kebiasaan gue waktu SMA kebanyakan main segala macam yang menyebabkan gue gagal diterima itu. Di situ gue coba rubah, makanya tiap hari gue coba gue ngapain. Buku-buku itu sih sangat berjasa ya, ngasih tahu arahnya kemana, ilmunya. Karena kayak gue bilang tadi, kalau angkatannya bokap gue tuh memang agak jarang bisa ngobrol sama anaknya kan. Betul. Jadi kita banyak dapat tuh kalau nggak dari sekolahan, dari teman-teman yang sama-sama nggak tahu, tapi sok tahu. Ya palingan dari buku-buku gitu, palingan gitu. Dan kita kan sebenarnya angkatannya sama ya. Lu 81 juga gitu kan. 81 juga. Dan gue ngerasa actually pas gue umur 17 itu gue di Australia. Gue lulus SMA dan habis itu mau masuk ke kuliah di Australia juga. Dan di Perth saat itu. Dan gak ada satu universitas pun yang mau nerima gue. So jadi gue bisa ngerasain banget kenapa gue relate banget sama lo. Dan habis itu bokap gue masuk ke kamar saat itu ke kamar gue. Habis itu dia bilang kayak, akhirnya kamu masuk universitas mana gitu. Gue bilang wah gue ditolak dari semua universitas gini. Dia cuma ngeliat ke gue. Again bokap baby boomer juga gitu yang nggak terlalu bisa ngomong apa-apa. Papi nyesel nyekolahin kamu di sini. Oh wow, that was a nuclear bomb. Ya betul. Nah, dan di situ gue nangis sejadi-jadinya gitu ya. Tapi nggak di depan bokap gue. Dan well actually pas gue lagi nangis gitu, bokap gue masuk dan dia ngeliat gue, dia yang kayak Oke, dia keluar lagi. Kayak lu kenapa gak kayak film Hollywood dikit gitu, peluk gue dikit atau something gitu, atau enggak it's okay, gak apa-apa, kamu bisa ketika kamu mencoba lagi. Gak ada ya. Jadi kalau bokap Cina gitu dah. Mereka tidak dibesarkan dengan cara itu, jadi kan enggak ini. Film Hollywood belum sampai segitu kayak. Mereka dibesarkan dengan cara diikat di tiang listrik. Iya lagi. Jadi gak bisa. So akhirnya di situ gue ngerasa tuh perubahan gue juga. That moment ketika gue benar-benar janji sama diri gue sendiri, gue nggak akan pernah bikin bokap nyokap gue kecewa sama seperti saat itu. Dan yang kedua, gue mulai serius belajar karena again pas lagi SMA main game aja kerjaannya. Gue akan serius belajar dan akhirnya selama setahun gue bersyukur banget gue nemuin satu tempat untuk kayak jembatan antara kuliah gitu. Jadi langsung masuknya ke kuliah tahun kedua kayak gitu. Jadi setahun itu bridging gitulah. Ya udah akhirnya gue ngambil itu dan di situ gue benar-benar serius belajar dan nilainya bagus, kuliahnya juga lancar semuanya, lulus gitu. Tapi dan itu benar-benar make me who I am now. Ketika gue fokus dan gue gak ke distract sama game dan lain-lain, ternyata gue bisa loh kayak gitu. Itu dia. Suka lupa. Suka lupa. Lupa doang masalahnya. Wait, berarti lu pernah gak taruh di tempel di dinding lu kalau misalnya ini album pertama gue ketika gue jadi penyanyi nanti or something? Enggak, sebenarnya yang lebih yang gue inget tuh yang gue taruh di dinding itu, ada kata-kata dari buku itu tuh. Kalau mau istilahnya bahasa Indonesia gini, kalau lu mau jadi profesional, itu lakuin apa yang profesional lakuin. Apa itu apa lagi ya? Pokoknya itu yang gue ingat karena kalau profesional ngelakuinnya apa ya? Oh dia latihan tiap hari, bisa gitu. Nah kayak gitu segala macam lah. Right, dia ngerubah identitas. Ya. Ya, jadi lu identitas lu dirubah dulu. Contoh, ini kan kita berdua maratoner nih. Iya. Gue selalu bilang sama diri gue sendiri, gue adalah seorang maratoner. Ini mungkin gue nggak tulis di dinding, tapi gue baca setiap pagi di handphone gue. Gue adalah seorang maratoner dan gue suka banget lari. Nah, jadi ketika kita ngomong identitas kita adalah seorang maratoner, jadi otomatis kebiasaan-kebiasaan maratoner tuh ngapain aja ya kita lakuin. Iya, kayak betul. gitu. Merubah diri ya. Merubah diri kayak gitu juga sih. Kita kayaknya baca bukunya sama deh. Kayaknya iya.
Karena pas zaman gue gagal masuk universitas itu, gue udah mulai baca tuh The Magic of Thinking Big. Oh, tahu ya. Iya kan, How to Win Friends Influence People, 7 Habits of Highly Effective People. Oh, iya, Gue bacain semuanya gara-gara gue kayak ngerasa gagal banget jadi manusia. The Impossible Only Took a Little Bit Longer. Aku nggak salah apa bukunya kayak gitu. Ada juga itu ya. Tahun-tahun itu buku kayak gitu ya, betul. Iya, yang motivator gitu. Oke, akhirnya lo kuliahnya, lo dapat pilihan antara kuliah sama ngeband, dapat kontrak. Ya, jadi setahun nganggur itu kan gue bikin lagu, ngeband. Walaupun gue ikutan D3 apa gitu, tapi kayaknya gak serius gue ikutan D3-nya waktu itu. Lebih banyak kesananya. Terus udah mulai home band. Home band nih sama anggota originalnya Peter Pan gak sih? Home band waktu itu iya. Waktu itu enggak semuanya. Oke. Agak nambahnya pelan-pelan tuh. Lukman belum ada waktu itu, segala macam lah pokoknya. Home band sampai setahun. Tahun berikutnya tetap ikutan. Dan akhirnya keterima di Unpar. Pas keterima di Unpar tuh si home bandnya itu udah lumayan terkenal tuh. Nah gue gak ikutan ospek lagi waktu itu, gara-gara gue sibuk manggung. Habis itu gue sempat lah ngejalanin 1 semester 2 semester, kayaknya cuma 2 semester gue jalanin. Oh wow. Gue cuma jalanin 2 semester. Pas 2 semester itu pas mulai rekaman. Pas mulai ada lagu sendiri, dimasukin ke musika, bikin video klip tuh pas masuk semester 3 kayaknya. Itu yang lagu kompilasi itu apa ya? Kalau yang Mimpi yang Sempurna. Oke, Mimpi yang Sempurna. Kompilasi itu. Itu video klip pertamanya gitu. Nah itu di situ yang antara kayaknya makin nuntut waktu banyak nih buat promo ke radio dan segala macam. Mesti tinggal di Jakarta bentar, Jakarta seminggu, tiap minggu promo gitu kan. Terus kuliahnya gimana? Nah gue minta cuti tadinya. Pas gue minta cuti, nggak dikasih kayaknya sama dekannya waktu itu. Gue upaya kalau nggak salah nggak dikasih. Kalau salah nggak dikasih, jadi gue mesti milih. Mungkin dekannya ngeliat kali ya, ini gue kasih juga percuma aja nih anak kayaknya gitu. nggak benar juga. Tapi jadi oke-nya adalah ya udah gue sama sekali nggak mikirin kuliah lagi abis itu, total di musik gitu, karena udah ditolak di DO akhirnya kan gitu. Antara kamu nggak akan dapat cuti, jadi lu mesti kuliah. Kalau lu nggak masuk ya lu gue DO gitu, istilahnya gitu kan gitu. Ya udah akhirnya jadi total di musik waktu itu udah kelar. The rest is history. Yeah. Dan disitulah kita ketemu pertama kalinya. Dan I think saat itu MTV lagi tinggi-tingginya banget. Peter Pan juga lagi gede-gede banget juga gitu. Dan setiap kali kita ngelihat gue ngelihat Ariel pasti bilang ke gue, wah gila 4L men, lo lagi gitu. Gila nih orang joknya bapak-bapak banget. Cuman kita kan sedikit ya waktu itu ya, maksudnya yang ada di industri itu cuman segitu-gitu aja. Gitu itu lagi. Gak kayak sekarang yang semua orang kelihatan. Iya, karena ada social media gitu. Nah akhirnya udah tuh perjalanan hidup lo. Gue sebenarnya pengen ngedalamin, tapi pada saat yang bersama pengen nge-accelerate juga gitu, pengen nge-expressin juga. Jadi ini gue langsung fast forward aja sampai ngelewatin zaman-zaman lo sempat masuk. Tapi gue justru lebih pengen fokusnya ketika lo ada di dalam. Ketika lo lagi di dalam karena kena kasus dan lain-lain. Di situ kayak tadi ya, setahun ketika lo ada di kegagalan masuk ITB, dan sekarang lo kontemplasi lagi, dikasih kesempatan untuk kontemplasi lagi gitu. Maksud gue, tapi ini udah beda nih. Iya. udah beda keadaannya. Iya, you have so many things to lose. Kayak bener-bener sekarang Ariel yang tadinya anak yang gak masuk ITB, sekarang Ariel yang udah kita tahu Ariel Peter Pan. Iya betul. Gitu. Nah, gue pengen coba fokus di situ, di mana, kok lu pemikiran saat itu gimana men? Kayak karena ini pelajaran lagi, pelajaran baru lagi. Gitu. Iya. Intinya biar gue bisa general ya buat semua orang gitu, bahwa masalah itu bagian dari kehidupan kan ya gitu. Jadi karena
gue sering nemuin nih yang kayak begini di mana? Di generasi sekarang. Oke. Generasi sekarang tuh kayaknya agak sedikit anti sama masalah gitu kayaknya. Betul. Kena masalah dikit kayaknya udah Kayak agak sedikit anti gitu. Jadi apapun kehidupan lu pasti akan kena masalah. Dan orang yang menganggap masalah itu adalah sebuah masalah akan jadi masalah hidupnya. That's so good. Ya, gitu. Jadi di situ yang gue kayak berarti mesti dirubah mindsetnya. Oke, masalah itu akan datang terus, mau gede mau kecil dan segala macam. Sampai di point dimana gue bikin point sendiri juga bahwa ya setiap orang akan dapat masalah. Tapi yang penting tuh bukan yang paling penting banget tuh adalah bukan masalahnya juga, tapi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Karena ada orang yang kena masalah, tapi menyelesaikannya juga dengan cara yang salah gitu. Jadi tambah salah lagi. Betul. Nah itu jadi di situ gue bukan menghibur diri ya, tapi kayak gue menentukan membuat sebuah sikap gitu, bahwa masalah yang sudah terjadi ya sudah jadi masalah. Kalau lu pikirin terus ya mati lu. Gitu. Ya. Jadi sekarang nextnya adalah apa? Ya ujian sebenarnya, nilai sebenarnya dari sebuah manusia itu menurut gua adalah bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah itu jadi di situ gua fokusnya waktu itu. Oke, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan melakukan A, B, C dalam kepala sendiri dan segala macam. Itu sih yang menurut gua bisa gua share ya, maksudnya apapun masalah lo gitu, karena variatif banget kan ya, variatif banget, dan bisa kecil bisa gede. Dan dibilang kayak ada kata-kata yang bilang kayak bahwa lu nggak mungkin dikasih yang nggak mungkin lu handle gitu. Yeah. Kayaknya ada benarnya gitu. Itu sangat-sangat membantu. Oh berarti gue dikasih ini karena gue bisa handle ya. Konsekuensi, gue belajar tentang konsekuensi dan segala macam. Gimana menyemangati diri sendiri. Di situ tetap gue pakai kayak yang zaman dulu tuh, kontemplasi, bahwa oke, gue bayangin nanti kedepannya akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Ditumpuk terus hal-hal yang positif. Karena menurut gue ada banyak jebakan di sebuah masalah itu. Ada salah satu pikiran gue gitu adalah gini, kalau misalnya ada banyak orang yang bilang ya udah lu berhenti aja, udah berhenti nyanyi gitu, berhenti apa nyanyi. gitu. Gue mencoba memisahkan mana yang kritik membangun sama yang mana memang cuman sampah aja gitu. Karena itu juga gue lihat ya, mau dia muda mau dia tua, banyak orang yang nggak bisa menyaring itu di sosial media gitu ya, masuk. Kalau ada yang datang itu adalah sampah, ya jangan lu makan. Masa lu makan sampahnya gitu. Kan keracunan gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya itu sampah, keluar, pinggirin, gak usah didengerin. Tapi ini misalnya vitamin, kritikan yang bagus, vitamin dong gitu. Oke, masukin. Nah itu yang paling utama juga tuh. Jadi gue mesti bisa misahin. Karena menyiksa diri juga gak ada gunanya. Ya kan gitu. Gue mesti survive. Gue mesti bisa misahin itu. Bisa memisahkan yang mana yang sampah, yang jangan gue makan gitu. Karena kalau enggak, udah overdosis gue kayaknya tuh. Kalau itu banyak banget sampahnya. That's so good. Gitu. Sama terus ya udah gue yakinin bahwa orang itu akan dinilai dari cara dia menyelesaikan masalahnya gitu. So good. Gitu. Kecuali kalau orang yang memang tukang cari masalah ya. Kan kadang-kadang kan kebanyakan kita memang enggak, ya lupa ya gitu, kena aja masalah gitu. Kan kalau itu gue sering bilang ke yang muda gitu, jadi jangan lu berkecil hati juga, karena kadang-kadang penilaiannya bukan dari masalahnya, penilaiannya bagaimana lu menyelesaikan masalahnya sih gitu. Gue suka banget, tapi obviously, wait, lo masuk tahun berapa ya? Lupa gue, udah berapa tahun yang lalu ya? 2010 ya? 2010 ya? Kalau nggak salah 2010. Man, itu berarti udah 16 tahun. Maksudnya, ya? Dalam 16 tahun, lu bisa ngerangkum sebegitu indahnya gitu ya, dan kayak, it's powerful. Karena lu udah benar-benar ngerasain dan menghidupkan itu gitu, man. Ya gimana ya, memang begitulah, kenyataannya begitu gitu. Gua apa yang gua pahami banget adalah, dan gue yakin masalah gue gak akan selesai di situ juga, pasti akan ada terus. Akan ada masalah lagi. Ya. Akan ada terus sampai nantinya. Jadi
gimana caranya itu dijadiin tantangan, itu dijadiin teman gitu. Karena kalau enggak, ya stres sendiri gue. Gue jadi keinget, maksudnya nama Instagram itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Instagram feed. Feed, ya feed. Memberikan makan. Jadi apapun yang lo lihat akan lo makan. Jadi kadang-kadang ya sampah lu akan makan juga gitu Iya, itu dia. Instagram feed gitu. Emang benar-benar harus hati-hati banget dengan apa yang lu makan gitu ya. Iya betul. Iya. Jadi pas saat itu ada orang yang bilang kalau misalnya udahlah nggak usah nyanyi lagi. Kayak lu mendapatkan I don't know, kutukan dari si ketenaran yang udah lu bangun sendiri gitu. Ya oke. Kayak lu ngerti gak sih kayak gini. Ketika akhirnya jadi Peter Pan dan habis itu yang disorot Ariel banget. Dan ketenaran ini it's beautiful. You know, kita dapat privilege sendiri gitu ya kalau misalnya tenar. Tapi pada saat yang bersamaan ada kutukan juga gitu. Kalau misalnya lu salah dikit, itu akan menjadi ya perbincangan satu Indonesia. Nah, saat itu kenapa lu masih memutuskan untuk terus bernyanyi dan terus melakukan atau menjadi tenar? Enggak, udahlah kalau gini gue sekolah pertambangan lagi aja. Gue kerja ke Kalimantan. In a way melarikan diri kan itu. Udah ini jadi pelarian gue aja deh. Gue udah gak mau lagi. Gue udah trauma sama yang namanya tenar. Udah bener tuh dulu gue takut nyanyi di depan banyak orang. Harusnya gue enggak lah. Gue punya prinsip kan, maksudnya gini. Sebenarnya kalau gue sama Uki gitu, yang itu kita banyak hal yang kita omongin, nggak cuma musik. Jadi maksudnya tentang kehidupan itu kita juga punya pegangan gitu. Terus gue punya ada pegangan bahwa kan pertanyaan nomor 1 manusia itu kan adalah gue ngapain di sini ya gitu. Untuk gitu apa ya, aku dilahirkan ya. Gitu. Jadi gue punya pegangan gue itu siapa sih gitu. Apa yang gue mesti kerjain dalam kata ringannya, katakanlah gue tuh percaya bahwa gue ini di golongan light worker kalau seniman itu menurut gue. Jadi kita itu kerjaannya membawa cahaya, harusnya membawa cahaya buat orang-orang. Nanti kalau penegak hukum ada lagi istilahnya apa gitu. Nah, gue tuh percaya gue di situ. Memang gue diciptain untuk bisa menghibur orang lain. Nah, jadi makanya tadi pas dibilang tentang ketenaran itu gue nggak pernah nyari sebetulnya. Jadi ketenaran. Jadi ada satu yang gue pegang adalah kalau lu nggak pernah ngerasa terbang, lu nggak akan pernah ngerasa jatuh sih sebetulnya gitu. Jadi ya biasa aja gitu di sana. Gue nggak pernah ngerasa yang tentang ketenaran itu nggak pernah gue bahas di dalam kepala gue sebetulnya. Jadi di kepala gue tuh cuman bahwa harus gue tuh ngelakuin ini, gue ada tujuannya kok. Gue pengen bercerita, mungkin cerita yang gue bikin bisa berguna buat orang lain, mereka dengerin, semangat hidupnya jadi lebih indah mungkin. Atau walaupun lagunya sedih, gue nggak berharap dia jadi tambah sedih sih hidupnya, enggak. Cuman kayak gue menghiburnya selama masa dia sedih dengan lagu sedih itu. Cuman gue percaya bahwa gue itu kerjanya adalah menghibur orang, memberikan terang. Iya, memberikan cahaya. Orang-orang capek kerja, gue hibur orang ini di kehidupan mereka. Jadi untuk berhenti dan menjadi yang lain kayaknya gue nggak bisa. Gitu. Jadi memang gue di situ kok purpose-nya kok hidupnya gitu. Purpose-nya karena gue percaya manusia itu kan harus bertahan ya sebagai sebuah ras ya, maksudnya gitu. Jadi kita tuh mesti kerjasama semuanya dan nggak mungkin semuanya jadi pejuang semua gitu kan. Harus semuanya, ada yang hibur pejuang-pejuang ini. Ya harus ada nurse-nya, harus ada warrior-nya, harus ada bard-nya dan segala macam gitu. Jadi semua orang di tempatnya masing-masing. Jadi karena gue tau panggilan gue, ya makanya gue tetap ya gue di sini gitu. Wow. Lu ada trauma sama fans gak sih? Maksudnya lu udah menghibur satu rakyat Indonesia dan pada saat yang bersamaan lu sampai di demo, sampai demonya ini kena ke bokap nyokap lu juga dan lain-lain. Kayak gila, gue udah ngehibur kalian, kalian mengelulukan nama gue dan sekarang tiba-tiba kalian dalam waktu satu malam membenci gue sebegitunya banget gitu sampai ngedemoin. Like how can you have faith in humanity? Enggak lah, itu bertahap pasti. Maksudnya yang itu tuh nggak mungkin yang orang tiba-tiba tenang aja. Enggak juga pasti ada
ada tahapannya untuk bisa memahami itu. Tapi maksud gue ya memang begitu kan ya, manusia itu kan memang begitu sifatnya. Jadi kita mesti ngerti keadaan itu. Kita mesti tahu memang konsekuensi yang kita pilih ya. Gue kan memang walaupun gue nggak pilih jadi tenar, tapi gue pilih gue mau menebarkan musik ini ya ada konsekuensinya tenar gitu. Ya udah tahu konsekuensinya, udah terima aja, terima bahwa ini nih ya mungkin ya yang mesti gue share, bahwa tentang kebencian itu ya dari orang lain, memang nggak akan ada manusia yang selamat kok dari kebencian itu gitu menurut gua. Lu namain satu orang yang disukain sama satu dunia, kayaknya nggak ada deh. Jadi nggak usah terlalu mikirin itu. Yang penting kita tahu bahwa kalau kita nggak sengaja bikin salah, seenggaknya kita tahu itu nggak sengaja gitu, bukan diniatin banget gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang marah ya kita tahu, oh ya gue salah, ya gue terima deh kalau dimarahin, itu aja udah. Tapi kalau misalnya yang dimarahin lebih daripada itu, kita anggap aja oh mereka mungkin nggak tahu yang sebenarnya, mereka nggak ngerti dan segala macam. Kalau nggak capek, yang penting kita tahu tujuan kita mau ngapain. Terus itu tadi, lu tahu mesti ada prosesnya. Nggak mungkin semuanya instan kok, ngebalikinnya gitu. Jadi pelan-pelan memang mesti kuat mental sih. Dan selama proses itu emang terus ditaruh di atas tembok. Lu lagi dalam proses, walaupun sakit, it's okay gitu. Akan ada light at the end of the tunnel. Gitu. Kalau nggak bahaya. Ya, bisa gila sih. Tapi lu pernah nggak sih harus kayak memaafkan seseorang dalam hidup lu? Gak tau, gue dari tadi sih ngedenger lo kayak lo ikhlas-ikhlas aja dan lain-lain. Tapi ada gak sih momen dimana lo tersakiti banget dan lo harus kayak memaafkan seseorang dalam hidup lo? Ada dong pasti. Tapi kan gue juga mikir ya, pasti gue juga ada nyakitin orang ya. Jadi kayak that's life. Gue percaya sama tujuan yang lebih besar lagi dari kehidupan seluruh manusia ini ya, bukan cuma gue sendiri gitu. Which is? Jadi itu hal yang biasa kalau ada orang nyakitin gue sebetulnya gitu. Dan mungkin juga ya itu tadi kan gue bilang, gue juga pasti pernah nyakitin orang. Jadi harus ada proses di mana kita bisa maafin orang sih pasti. Kan kita juga pengen dimaafin dong pasti ya gitu. Kalau kita nggak bisa maafin orang, gimana kita mau nerima kita mau dimaafin orang ya gitu. Karena di posisi lu kayaknya udah susah deh untuk mikir kalau lu yang salah. Enggak lah, itu yang paling bahaya. Itu ya kan, yang paling bahaya. Gue paling gak suka, makanya gue tuh agak circle-nya agak gue apa istilahnya ya, agak dijaga. Gue selalu bilang kalau misalnya ketemu teman-teman yang baru jadi apa istilahnya, baru jadi selebriti misalnya gitu. Kalau jadi musisi doang kan banyak ya, tapi yang jadi selebriti gue bilang hati-hati orang ketiga gitu. Orang ketiga tuh berarti di lingkungan yang di luar kita gitu. Itu yang nggak tahu kita banget tapi suka nempel tuh banyak gitu. Jadi ngasih tahu hal-hal yang nggak oke. Karena gue sempat ngomong di mana ya, kalau orang terlalu memuji sama gitu tuh bahaya banget. Bahaya banget. Oh, waktu itu gue sempat bilang jangan-jangan Firaun tuh dia ngerasa Tuhan memang karena orang-orang di sekitarnya tuh yang duluan ngomong gitu kali. Dia diperlakuin kayak Tuhan, jadi oh kayaknya gue Tuhan nih gitu. Nah itu yang berbahaya kan, orang-orang di sekitar itu yang mesti dijaga tuh gitu. Ya kayak lu bilang tadi, kalau gue sampai ngerasa nggak pernah salah, oh bahaya banget gue. Dalam kerjaan gue gitu. Tapi ada momen dimana gue mesti stand my ground karena gue punya keyakinan. Iya kan, gue punya ilmu. Debat gue suka, tapi kalau selalu menang bahaya juga. Gue senang kalau misalnya gue berdebat ada yang bisa ngasih tahu, kayaknya lu salahnya di sini. Oh oke juga, iya juga. Jadi di posisi ini malah gue mesti bisa apa istilahnya, bisa sadar di mana gue bikin salah nih.
Karena bahaya orang-orang yang di sekitar kita yang malah nggak bikin kita sadar gitu. Iya, orang-orang sekitar kita tuh jadi enabler banget buat kita kalau misalnya kita nggak pilih dengan bijak ya. Yang ada apapun yang kita lakuin kayak selalu bener. Nah ya itu bahaya. Bro, hubungan lu dengan Tuhan tuh seperti apa sih? Kayak gara-gara lu tadi ngomongin soal Firaun, lu ngomongin kayak Tuhan gak akan pernah memberikan cobaan kepada orang yang gak bisa ngelewatinnya. Oh, proses itu ya, berproses ya maksud gua. Maksudnya berproses itu gimana gue ngomong proses ini? Proses lebih panjang daripada bikin musik ini. Of course. Gimana? Hubungan sama Tuhan ya. Berproses dari kecil itu kan yang kita tahu itu dogma gitu kan. Kita tahu dogma. Abis itu kita cari reasoning. Biasanya kita cari proving. Tapi kan itu yang agak tricky ya, proving itu gitu. Tapi dalam garis besar gue bisa bilang prosesnya lumayan panjang. Apa yang gue bisa ceritain ya tentang? Misalnya gini deh, kayak ketika lu masuk tahanan, pertanyaan sama Tuhan, ini kan bukan salah gue, kenapa gue yang ada di sini? You know, mungkin yang awal-awal banyak kan orang yang pertama kali masuk gitu ya bakal menyalahkan semua orang di sekitar dia, tapi I am innocent. Ya, enggak sih. Seingat gue sih enggak pernah. Karena kayak gue bilang tadi pas di bagian mana, pas lagi pengangguran itu kan banyak gue baca-baca buku kontemplasi. Kontemplasi itu sangat nolong banget buat gue sih ya. Karena kalau kita ngobrol sama orang lain, kadang-kadang kita gak bisa percaya orang 100% ya. Jadi gue seneng ngobrol sama diri sendiri kan. Jadi di kontemplasi itu kan kita bisa tahu lu mau nyalain siapa. Ya kan lu bisa gini. Ya udah. Kalau memang A ya A, kalau misalnya B ya B gitu. Nggak usah nyalain orang lain kan ya gitu. Capek. Karena tricky tuh kalau nggak mau salah tuh. Kalau Syuki pernah bilang, dia pernah baca buku kata Syuki. Orang itu kalau ngerasa sakit nggak bisa disembuhin katanya. Wow, benar. Iya kan? Ya. Gimana mau disembuhin orang dia bilang enggak, gue nggak sakit. Ya udah nggak usah disembuhin. Bener banget lagi. Ya bener. Ya gitu. Jadi itu maksudnya ada kayaknya bekal gue lumayan lah untuk bisa itu, untuk nggak menyalahkan yang maha kuasa ya. Gitu. Ya. Dan semakin dekat nggak sih pas lagi di dalam sama Tuhan? Bisa bilang iya dong, karena apa ya? Kayaknya ujian paling berat itu adalah bagaimana mempercayai orang waktu itu, karena kayaknya itu hiruk pikuknya lumayan ya. Habis itu informasi dan segala macam tuh kayak seleksi gimana cara lu mencari orang mana sih yang bisa gue percaya gitu istilahnya gitu, ya kan? Jadi yang safe zone itu ya ilahi. Ya, kalau yang sisanya nggak safe zone, danger. Itu tricky semuanya, tricky. Ya. Gila sih. Lu ngira nggak setelah lu keluar ternyata masyarakat tuh benar-benar masih menerima lu sampai hari ini gitu? Kalau ngira sih enggak, cuman gue tahu ada yang harus gue tempuh apapun itu. Gitu. Right. Dan kalau misalnya dilihat kayak sekarang gitu. Kayak begini, itu prosesnya berat loh, panjang ya gitu sampai sekarang ini. Jadi, tapi kalau dibilang ada ekspektasi ke sana nggak juga. Gua pokoknya di kepala gue cuman fokusnya adalah selesaikan masalah ini dengan benar ya, dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang salah. Kalau gue masih bisa main musik, gue coba konsentrasi bikin musik terus. Habis itu pisahin mana yang itu tadi kayak gue bilang, pisahin mana yang racun, mana yang vitamin, dah itu aja. Udah gue fokus ke sana. Wow. Nah, mikirin yang lain. Kan gini, tsunami itu ataupun topan yang paling berbahaya itu bukan airnya doang. Malah yang paling berbahaya kadang-kadang apa yang ada di dalam airnya kan ya. Oh iya. Kayak angin topan juga gitu. Yang paling berbahaya bukan anginnya banget, tapi seng, paku, kayu dan segala macam yang dalam angin itu yang berbahaya. Betul. Masalah juga gitu.
Yang paling berbahaya kadang-kadang bukan masalahnya, tapi pikiran-pikiran kita di dalam itu yang bikin itu ya. Gitu ya, jangan ditambah-tambahin gitu. Jangan ditambah-tambahin. That's so good. Gila, bener. Ya, gitulah kira-kira. Kita kayak harus milah-milah banget gitu pada akhirnya. Dan asli menurut gua personally, Noah itu jadi apa ya? Jadi gede banget. Dan maksudnya lu begitu masuk pun ketika lu keluar dari tahanan gitu ya, dan itu benar-benar langsung ke 2 benua, 5 negara, pakai private jet. Dalam berapa jam kalau nggak salah, lupa gue 24 jam. 24 jam ya. Dapat muri dan film dokumenternya kan keluar untuk Noah sendiri, and I'm like, gila ya. Ini epic sih, kayak benar-benar bahkan ada orang-orang yang mikirnya, wah ini kayaknya malah mengizinkan orang untuk berbuat salah, karena setelah dia berbuat salah kayaknya malah makin terkenal deh. Ada pendapat-pendapat seperti itu kan. Betul. Gitu. Gak tau, gue justru lebih penasaran sama perasaan lu sendiri gitu. Ngerasa how was it for you? Enggak, gue gak nyalain orang punya pikiran kayak gitu sih, karena memang itu tricky mungkin, tapi ya gitu, jangan semua orang itu dianggap anak kecil juga gitu. Maksudnya kan semua orang punya saringan juga, nggak semuanya langsung tiba-tiba yang pendapatnya bahwa berarti lu membenarkan yang orang-orang yang salah nih, kan nggak juga gitu sebenarnya. Cuman juga kalau di gua itu trikinya gini, kalau kita katakan kita bikin salah ya, kita bikin salah. Terus udah bikin salah, apakah harus diam di sana terus? Kan enggak ya. Kan gue mesti go somewhere. Kehidupan masih berjalan gitu. Kan gue mesti go somewhere. Kalau orang yang pengen kita di situ terus, itu jangan-jangan bukan orang. Ya, karena kan gini, maksudnya. So karena kan gitu, kalau gue baca-baca buku gitu, kan setan itu literal ataupun enggak, gitu, lebih tua daripada kemanusiaan, ya kan? Gitu. Berarti dalam arti kata dia lebih pintar, lebih tricky segala macam. Betul. Dia bisa bersembunyi di balik keburukan, itu paling gampang kelihatan. Dia bisa bersembunyi di balik kebenaran, itu yang paling susah kelihatan ya kan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat ada orang, oke, lu kritik gue begitu, terus lu pengen gue apa? Stay di bawah terus. Kalau lu pengen gue stay di bawah terus, berarti gue hancur ya. Berarti lu bukan orang baik. Wow. Kan gitu kan. Kalau misalnya Maha Kuasa ngelihat yang diceritain gitu, kan dia nggak pengen juga, ayo udah lu hancur aja ya gitu, kan nggak pengen kan. Pasti kan ada ayo bangun yuk gitu. Kan harus ada bangun, harus ada go somewhere. Kalau gue mau go somewhere tapi kesana lagi lu, kesana lagi. Kayaknya lu bukan orang baik deh. Lu malah menuduh gue terus gitu kan. Iya. Gitu ya. Iya. Kan gue ketemu banyak orang, ada yang kayak nasihatin tapi dia tahu, udah sekarang yang bener ya gitu kan. Ada gitu. Kalau orang, ya udah lu situ. Udah lu emang jelek, emang lu jelek. Ini kayaknya orang gak bener deh gitu. So good. Gila Real, tuh bagus banget Real. Iya kan. Jadi kayak, jadi ya itu pilih-pilih aja. Tapi kita juga gak bisa nyalahin dia, udah biarin aja. Iya, niatnya mungkin baik. Niatnya dia pikir baik. Dia pikir niatnya baik gitu. Tapi mungkin ternyata ada yang bersembunyi di balik dia. Itu. Dan akhirnya iya sih. Karena salah satu karakter setan adalah suka menuduh gitu. Jadi dan gak suka gitu untuk lo bisa bangkit lagi, justru dia pengennya lo jatuh terus gitu kan. Jadi I think gila, tadi gue baru dapat revelation. So good. Amin, mudah-mudahan. So good. Bagi-bagi. Oke, kenapa hiatus Noah? Oh, ini juga panjang nih ceritanya. Let's go. Gak apa-apa, kita masih ada 3 jam lagi kok. Panjang nih ceritanya. Jadi tapi intinya gini, kalau gue persingkat ya, kalau kita memang udah ngelakuin sesuatu terlalu lama pasti ada bosannya. Lu yang memutuskan? Iya, gue memutuskan karena memang menurut gue kalau pengen serius, kayaknya semuanya mesti fokus banget deh. Gitu. Ya. Karena zamannya udah berubah, terus industrinya berubah, cara untuk bertahan di industrinya pun juga berubah. Jadi kayaknya semua orang perlu ambil waktu istirahat biar survive. Kalau mau survive kayaknya memang mesti istirahat dulu. Ambil waktu, pelajari, baru masuk lagi. Jadi
Kalau gue tuh istilahnya kayak gini. Kayaknya kita semua capek ya gitu. Nah daripada nanti kecapean ini membuat kita jadi nggak benar, terus bandnya jadi perlahan nggak jelas gitu. Mending kita take a break dulu bentar. Kita pastiin. Abis itu juga mungkin kalian capek juga ya 20 tahun ngejalanin kehidupan ini. Mungkin ada yang mau dilakuin dulu kayak apa kayak gitu. Ambil waktu, terserah. Nanti kalau udah yakin, ayo kita jalanin lagi gitu. Real, ini gue baru dapat revelation baru nih ya. Baru kepikiran nih. 2002 atau 2002. Wait. Bentar. Lu yang tadi tuh pengangguran tuh tahun berapa ya? 2001 berarti. 2001. Oke. Wow. Oke. 2001 setahun kontemplasi. Oke. Ya, Habis itu mulai tuh Peter Pan sampai akhirnya kasus di 2009. 2010 kontemplasi lagi. Ya. Waktu kira-kira 7 tahun tuh. Ya, ini gue pengen cocok logiin banget nih. Bentar, gue pengen cocok logiin. 7 tahun atau 10 tahun tuh ya? Soalnya dari kalau 2001, abis itu lu Peter Pan 2002. Gue kan lulus sekolah tuh tahun 2000. Jadi pengangguran gue tuh berarti 2000-2001. Peter Pan naik-naiknya 2003 lah. Ya, kan? Kalau single pertama tuh 2002. 2002 kan bisa ya? 2002 malam tuh apa nama ininya kompilasinya. Dan habis itu 2010 akhirnya lu kontemplasi. Dan habis itu naiklah Noah. 2 putaran tuh ya, 7 sama 7 gitu. Jadi akhirnya 2024, 14 tahun kemudian lo minta waktu untuk kontemplasi lagi. Oke. Karena gini, kenapa gue sosok cocok logi gitu ya. Kita sendiri nanti ini bulan April 2026 sampai April 2027 si channel YouTube Daniel Mananta Network ini hiatus juga sama setahun. Oh gitu. Tapi gue ngikutin Alkitab. Karena di Alkitab itu kayak 6 tahun lu kerja, tahun ke-7 istirahat sama 1 tahun. Yang namanya sabbatical. Iya, sabbatical betul. Betul. Nah, jadi gue jujur gak ngerti kenapa, tapi gue sering banget denger banyak orang itu yang di tahun ke-7-nya mereka udah enek banget. Ada yang mau jual bisnisnya lah, ada yang mau kalau misalnya cycle gitu. Jadi kayak memang Tuhan udah menciptakan manusia untuk benar-benar selama 6 tahun fokus. Tapi kalau misalnya di gue ngerasanya let the land rest. Biarkan tanah yang sedang lu kerjakan itu untuk beristirahat selama 1 tahun. Tapi manusianya sendiri, kalau misalnya tanahnya beristirahat, lu nggak bisa bajak sawah lagi, lu nggak bisa pakai parang untuk motong-motongin padi atau apapun gitu. Akhirnya yang lu lakuin sama setahun itu adalah mempertajam siapin dulu ya semuanya. Sharpen the saw gitu, sharpen alat-alat lu benar-benar mempertajam dan bikin itu menjadi lebih efektif lagi ketika nanti lu bekerja lagi di tahun ke-9 gitu. Tahun ke-8 kayak gitu. Jadi I don't know ya, ini again ya cocok logi gitu karena lu tidak berkontemplasi di tahun 2017 tapi lu akhirnya di 2024 lu yang benar-benar udah gila perlu ini akhirnya lu hiatus dan butuh 2 tahun dan masuklah kita di 2026. Betul. Gitu. Ya mungkin cycle psikologi manusia kan kita nggak tahu ya kan. Ada yang bikin penelitian kan banyak ya. Kayak gue sempat dengar juga kalau love itu will last only kayak 5 tahun. Habis itu sisanya lu mesti berjuang untuk survive, and then bisa ada lagi di tahun keberapanya kan gitu. Jadi mungkin itu psikologi manusia kali ya gitu ya. Maybe. Kebetulan. Ya. We don't know. Nggak tahu ya apakah itu kebetulan atau memang sudah dirancang oleh Tuhan. Bisa jadi ya gitu. Masuk tuh ke blueprint DNA-nya tuh. Iya gitu kan. Jadi kayak kita justru harus nanya sama Tuhan terus gitu. Ya perlu kontemplasi itu terus sih untuk lu ngobrol sama diri lu sendiri. Dan gue yakin sih ketika lu lagi bikin Gundam lu lagi maraton atau lu nggak tahu yang ngelakuin hal-hal yang dengan kayu dan lain-lain gitu. Di situ lu berkontemplasi banget sih. Iya, pas lagi Gundam sih banyak sih. Maksudnya kreativitas itu gue pertahankan biar tetap kreatif, tapi gue ganti-ganti biar gue nggak bosan gitu. Betul. Sambil istirahat ini sih banyak kontemplasi yang mesti dilakuin. Iya. Almost every day sih sebetulnya. Cuman ya buat kerjaan yang lumayan
pengulangan itu banyak banget ya. Kita perlu istirahat itu. Oke, tapi udah kita sudah sampai sini dulu ya. Oke. Gitu, kayaknya masih banyak pertanyaan, tapi nggak perlulah semuanya kita tanyakan gitu ya guys ya. Masih ada lain waktu kayaknya ya. Tapi lucunya Tuhan itu gila, gue baru sadar juga lagi. Aduh lucu banget lagi. Apa tuh? Jadi lu ditolak di ITB, tapi film yang bakal keluar Dilan ITB. Itu gue cerita, iya kemarin itu juga ceritanya kayak, wah ini gue ditolak, tapi lewat ini gue bisa coba ngerasain jadi anak ITB nih. Asli. Kenapa bukan Dilan Unpar gitu ya, tapi ini Dilan ITB. Jadi kalau bukan Dilan Unpar tuh. Karena PD baiknya anak ITB. Iya, makanya jadi lo ya jadi main filmnya di Dilan ITB. Iya So sih, itu lucu. so good. Itu kadang-kadang Tuhan itu punya sense of humor yang tinggi banget dan asli seneng banget gue. Bener lagi. Bener lagi. Sense of humornya lucu banget ya. Lucu banget and real. Thank you banget. Seperti tadi gue bilang, you are a light light man, Light worker. light worker. Jadi untuk itu, gila, ini nyambung banget nih. Ini souvenir dari kita itu nggak usah dibuka. Tetangga saling menyanggah, bukan menyanggah. Ah, nice. Nggak perlu dibuka. Jangan karena isinya itu si rumah-rumahan itu, exactly, I see. rumah-rumahan itu Okay. di dalamnya udah ada lilin. Emang filosofinya adalah sudah ada terang di rumah lo, sehingga terangnya itu bisa menyebarkan cahayanya ke tetangga-tetangga sekitar. Kayak gitu. Nice. Makanya sebagai tetangga yang baik, Ariel tetangga kamu itu bisa mencerahkan ya, memberikan cahaya kepada tetangga-tetangga sekitar. Thank you. Bro, thank you banget Ariel. Thank you for your time. Really, thank you for having me. Seneng banget. Kita akan nunggu gebrakan baru dari Noah setelah ini, setelah hiatusnya. Iya, mudah-mudahan 2026 nih kira-kira, bener nih. Pokoknya targetnya sebenarnya ya, kalau gue bocorin dikit, itu 10 lagunya udah jadi, tapi liriknya belum jadi semua. Oke. Gitu kira-kira. Tugas lu tuh berarti ya. Tugas gua ya. Kebanyakan tugas gua sih ya, betul. Ya. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget Real, dan gue berharap banget semua tetangga kita yang lagi nonton ini juga merasa terinspirasi juga dan mendapatkan nilai-nilai tadi ya dalam menghadapi masalah kalian dalam hidup kalian. Dan kita memang setiap kali setiap episode, setiap tayangan selalu ngomongin soal titik terendah dari tetangga kita dan apa nilai-nilai yang kita bisa pelajarin dari masalah yang mereka hadapi. So kalau misalnya kalian belum subscribe, please klik tombol subscribe. Siapa tahu kalian bisa ngedapetin nilai-nilai baru dari tetangga-tetangga yang lain yang mungkin kalian belum kenal juga, tapi ternyata wow, ini nilainya bagus banget buat hidup gue atau masalah yang sedang kalian hadapin. So thank you banget, dan kita ketemu lagi minggu depan. Ingat, tetangga saling menyanggah, bukan menyanggah. Bye guys, thank you so much.